Para pemirsa NUS-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menjelaskan bahwa betapa pemuda memiliki arti penting dalam kebangkitan Islam. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ayat surah Al-Kahfi. Di dalam hadis Nabi, begitu banyak hadis Rasulullah menyatakan keutamaan para pemuda. Bahkan kita telah menjelaskan sejarah para pemuda-pemuda hebat, bagaimana mereka berkontribusi untuk kebangkitan Islam. Bahkan rahasia kesuksesan Islam, kebangkitan Islam ada pada pemuda. Pemirsa NUS-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, imam besar, menyatakan dalam syair beliau, wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, yang disebut dengan seorang pemuda bil ilmi wat tuqa, seseorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah taala, seseorang yang memiliki berilmu. Takwa, memiliki ilmu adalah pemuda menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya pekerjaan yang paling hebat, hal yang paling hebat yang harus ada pada diri seorang pemuda adalah senantiasa dia berada dalam majelis ilmu, senantiasa dia cinta dengan ilmu. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'aliman, ataupun orang yang belajar ilmu, au mustami'an, ataupun yang mendengarkan ilmu, au muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu. Berilmu, belajar ilmu, mendengarkan ilmu, mencintai ilmu, falatakun khamisan, jangan jadi yang kelima yang tidak masuk dalam golongan tersebut. Makanya menuntut ilmu, salah satu caranya ada miftahul ilm qiraah. Kunci daripada ilmu adalah membaca. Bukankah Al-Quran adalah sebuah kitab yang paling besar di dunia ini? Kitab yang paling besar dan kitab yang paling sempurna di atas semua kitab. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, banyak sekali orang mengkaji ilmu pengetahuan. Dan bagian yang terbesar daripada Al-Quran, ayatnya 6.326 ayat, berdasarkan pendapat yang paling kuat, karena ada yang menyebut 6.666, tapi 6.326 yang paling kuat. 2/3 isi Al-Quran itu tentang cerita, sejarah di sana. Jadi seolah-olah bagi kita para pemuda senantiasa membaca sejarah. Bukankah di akhir surah Yusuf Allah menyatakan laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh dalam kisah perjalanan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Begitu banyak cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Syu'aib, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim, banyak cerita-cerita dalam Al-Quran. Jadi untuk menjadi pelajaran, seorang pemuda senantiasa rajin membaca, karena miftahul ilm qiraah, membaca. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang salaka, menuju Allah Ta'ala, yang salik kepada Allah Ta'ala, untuk apa? Menuntut ilmu. Yaltamisu bihi ilman, dia berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ilmu, untuk berada dalam majelis ilmu, untuk mencintai ilmu. Apa ganjarannya? Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan para malaikat, bahkan sampai ikan yang berada di lautan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu sebuah kewajiban bagi orang muslim, yang laki-laki ataupun perempuan.
Sehingga para pemuda sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i adalah seseorang yang senang dengan ilmu, seseorang yang berilmu, mencintai ilmu, terus menerus dia membaca, terus menerus memaknai kehidupannya dengan ilmu. Sehingga Imam Syafi'i selalu mengatakan, pengalaman menyatakan kepadaku, adabani dahru, masa mengajarkanku, semakin banyak aku membaca, semakin banyak aku belajar, semakin nampak kebodohanku. Sehingga pada era keemasan Islam di sana, pada era Abbasiyah, pada era ketika Islam disegani oleh siapapun ketika itu, di sana ada para pemuda yang senantiasa tekun dalam belajar. Imam Bukhari menghabiskan waktunya 16 tahun. Ketika beliau menjadi seorang pemuda, 16 tahun beliau habiskan masanya. Beliau susun karya besar beliau, monumental Sahih Bukhari. Kata beliau, tidak pernah aku masukkan satu hadis di dalam kitabku itu melainkan aku beristikharah kepada Allah Ta'ala. Beliau beristikharah selama 16 tahun. Beliau salat di mana? Di Raudah. Raudah itu adalah ma baina qabri wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku, kata Rasulullah, ada raudah yang disebut dengan kebun surga. Jadi beliau di sana 16 tahun, menghabiskan masanya 16 tahun. Kemudian beliau istikharah. Beliau susun sebuah kitab Sahih Bukhari yang beliau seleksi dari 600.000 hadis yang beliau hafal di luar kepala. Beliau hafal semuanya, sanad-sanadnya semua. Beliau ambil di sana 5.700, 5.300 sekian hadis Imam Bukhari. Demikian juga Imam Syafi'i yang selalu kita sebut imam besar, imam besar. Beliau menghabiskan waktunya untuk belajar. Beliau melakukan perjalanan ke banyak tempat, belajar dari Imam Malik bin Anas. Beliau belajar daripada muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau belajar di Irak sampai mampu membangun sebuah mazhab beliau yang baru, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Beliau adalah penuntut ilmu yang tekun. Itulah para pemuda-pemuda yang sudah direkam dalam catatan sejarah emas peradaban dunia, memiliki komitmen yang kuat, memiliki keteguhan sebagaimana teguhnya hati sahabat Rasulullah SAW. Maka jelas air mata Rasulullah ketika beliau berdiri di samping jenazah sahabat beliau Mus'ab bin Umair adalah sebuah air mata pengakuan dari Rasulullah bahwa Mus'ab bin Umair, seorang sahabat di antara banyak sahabat-sahabat yang lain, seorang pemuda yang telah mengorbankan segala yang dia miliki untuk kebangkitan Islam. Maka Rasul membaca ayat minal mu'minina rijalun, daripada kaum mukmin, rijalun ada orang-orang, sadaqu ma ahadullahu alaih, mereka senantiasa komitmen atas apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang telah menyelesaikan tugas mereka. Wa minhum man yantadir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu-nunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak pernah bergeser dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir pertemuan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita kembali semangat mencontoh para pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.